Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pasar oligopoli. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Linanti Sali Andini, Francisca Kurnia, Irfan Maulana, Erika Winda Anandita, Dewi Farandita, dan Tubagus Jaka. Ruang lingkup pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar oligopoli, yang kedua ada karakter pasar oligopoli, dan yang ketiga ada faktor-faktor yang terbentuknya pasar oligopoli, dan yang keempat ada kesimpulan oligopoli. Kelima oligopoli, enam ada kelebihan kekurangan pasar oligopoli, ketujuh ada contoh pasar oligopoli. Berikut adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Ini maksudnya di dalam pasar oligopoli hanya terdapat beberapa perusahaan saja. Jumlahnya antara 2 sampai 10 perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua, produknya homogen atau terdiferensiasi. Jenis produk dari pasar oligopoli cenderung mirip atau homogen dan terdiferensiasi. Di luar unsur modal, rintangan untuk masuk ke dalam industri oligopoli yang menghasilkan produk homogen lebih sedikit, karena pada industri oligopoli dengan produk diferensiasi sangat berkaitan dengan loyalitas konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Ini terjadi pada saat pengambilan keputusan mengenai harga. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikuti penurunan harga tersebut. Ini dikarenakan jika satu perusahaan saja yang menurunkan harga, maka konsumen akan menyerbu dari produk yang harganya turun tersebut, sehingga perusahaan lain harus menurunkan harga supaya tidak kalah saing di dalam pasar. Yang keempat, ada kompetisi non harga. Ini terjadi karena adanya persaingan strategi marketing atau peningkatan produk di bagian tertentu, sehingga memunculkan kualitas yang lebih tinggi dari produk lainnya. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Efisiensi skala besar, teknologi padat modal atau kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala besar. Dalam industri mobil, untuk satu jenis, skala efisiensi baru tercapai jika produksi mobil minimal 50.000 sampai 100.000 unit per tahun. Bila perusahaan memproduksi 3 jenis mobil saja, output minimal seluruhnya antara 200 sampai 300.000 unit per tahun. Kompleksitas manajemen. Dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur organisasi yang persaingannya begitu kompleks. Ya, selanjutnya ada keseimbangan oligopolis. 1. Keseimbangan terjadi kalau laba maksimum tercapai. 2. Perusahaan seimbang atau tidak bukan saja dilihat dari kemampuan mengatur output dan harga, tetapi juga kemampuan memprediksi perilaku pesaing. 3. Oligopolis akan mencapai keseimbangan jika perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan untuk mengubah jumlah output dan harga. 4. Para ekonom mengembangkan berbagai model untuk menganalisis perilaku oligopoli, tetapi tidak ada yang diterima secara umum. 5. Dalam bab ini, hanya akan dibahas model permintaan patah atau tingkat demand model dan model kepemimpinan harga atau price leadership.
Kemudian yang selanjutnya adalah model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh PM Swizy tahun 1939 dengan dua pemikiran penting yang dilontarkan adalah harga dalam pasar oligopoli bersifat kaku atau infleksibel dan pengambilan keputusan berdasarkan sikap serta pesimis. Kemudian konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah perusahaan menghadapi dua skenario permintaan. Yang pertama, permintaan dengan asumsi pesaing tidak beraksi, dan yang kedua, jika pesaing beraksi terhadap strategi perusahaan. Kemudian di sini ada gambar permintaan inelastis pada diagram 11.1. Kemudian ada penjelasan kurva diagram 11.1. Kurva permintaan yang relevan bagi perusahaan adalah ABD2 atau garis tidak putus-putus sampai batas harga P1, atau kurva permintaan yang relevan adalah AB, karena jika perusahaan menetapkan harga di atas P1 maka pesaing tidak beraksi. Kemudian yang kedua adalah akibatnya bila oligopolis menetapkan kenaikan harga misalnya 10% atau P3, ia akan kehilangan permintaan lebih besar dari 10% Q1 ke Q3. Hal ini karena para oligopolis lainnya tidak ikut menaikkan harga. Sebaliknya, jika oligopolis menetapkan harga di bawah P1, misalnya P2, maka pesaing bereaksi. Kurva permintaan yang relevan adalah B2. BD2 ya. Selanjutnya, bila oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, tambahan permintaan yang diperoleh lebih sedikit dari 10%, karena perusahaan-perusahaan lain ikut menurunkan harga. Mereka tidak mau konsumennya berpindah ke perusahaan yang tadi menurunkan harga. Kurva permintaan marginal atau MR yang relevan bagi perusahaan adalah ATCE. Harga keseimbangan pasar adalah P1. Berikut adalah gambar kurva diagram 11.2. Lalu ada penjelasan kurva diagram 11.2. Pada diagram 11.2, oligopolis berada dalam keseimbangan pada saat MR sama dengan MC, dengan jumlah output Q1. Tapi perubahan struktur biaya, berubahnya MC tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi pesaing. Jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harga tidak berubah. Lalu oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah output, sebab sangat merugikan. Misalnya output dinaikkan ke Q2, pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah ATCE. Akibatnya laba menurun karena MR lebih kecil daripada MC. Jika oligopolis mengurangi output ke Q3, pesaing tidak bereaksi, sehingga hal ini merugikan sebab pada produksi Q3, MR lebih besar daripada MC dan laba yang diperoleh berkurang. Selanjutnya ada yang namanya duopoli. Duopoli ini kondisi di pasar oligopoli di mana hanya dua perusahaan saja yang bersaing di dalam pasar. Contoh duopoli, yang pertama ada Indofood atau Indomie dan Wings Food, mie sedap untuk pasar mie instan di Indonesia. Yang kedua, Android atau iOS di pasar sistem operasi telepon genggam. Kemudian ada kelebihan pasar oligopoli. Yang satu, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Kemudian yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan antar perusahaan. Dan yang keempat adalah adanya penerapan teknologi baru. Yang selanjutnya ada kekurangan pasar oligopoli. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Harga yang stabil dan tertinggi mendorong timbulnya inflasi. 3. Timbulnya pemborosan pada biaya produksi. 4. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, ada sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Yang terakhir, bisa berkembang ke arah monopoli. Salah satu ukuran yang menunjukkan adanya oligopoli adalah rasio konsentrasi. Rasio itu menghitung ukuran perusahaan dibanding dengan industrinya. Salah satunya dapat dilihat dari tingkat kehadirannya di media massa. Contohnya di Amerika Serikat misalnya ada 2 perusahaan teknologi yang menawarkan produk sistem operasi ponsel pintar. Di antaranya ada Google, Android, dan Apple, di mana keduanya sangat bersaing. Sementara di Indonesia, industri rokok menjadi salah satu contoh bentuk pasar oligopoli. Industri rokok akan selalu memiliki konsumen. Banyaknya konsumen itu membuat para produsen berlomba-lomba menciptakan varian rokok. Selain dua contoh di atas, ada beberapa contoh lainnya. Yang pertama ada pasar operasional seluler, ada Telkomsel, Indosat, dan Smartfren. Yang kedua ada pasar semen, yaitu Indosemen, Semen Batu Raja, dan Semen Indonesia. Dan yang terakhir ada pasar mobil, yaitu Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan Nissan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan penjelasan dari kelompok kami mengenai pasar oligopoli. Kami sangat mengapresiasi teman-teman semua apabila mendengarkan materi ini sampai selesai. Kami juga membuka kritik dan saran kepada teman-teman semua apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami dalam memaparkan materi tentang pasar oligopoli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.